nih. Yuk sekarang kita sama-sama muji Tuhan ya. Ikuti kiraan kita. Semangat, semangat, semangat. Oh, sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, Pam 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 pam. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Lebih semangat lagi ya. Oh, sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, Pam 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 pam. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ayo, tangan kanannya mana? Taringnya ku berharap pada Yesus, Allah yang hidup. tangan kiri. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Semuanya nyanyi. Pam pam pam. Ayo, tepuk tangan semua. Oh, sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, Pam 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 pam. ku temu. Dia mengasihi aku, Bahkan mati. bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap pada Yesus, Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Wih, keren banget, masih pada semangat nih. Ayo lebih semangat lagi yang muji Tuhannya. Siapa nih yang Oscar Kristus? Semangat, semangat, semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, siap, siap. Ayo adik-adik, sebelum firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Biarkan Mbak Alis untuk pimpin dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah sekolah minggu ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kak Rosa berharap kita semua baik-baik saja dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Yeay! Hari ini Kak Rosa mau cerita tentang Daud dan Goliat. Daud yang kuat, Daud yang hebat, Daud yang pemberani. Nah, adik-adik, Daud ini adalah anak bungsu dari 8 orang bersaudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Daud ini anak yang ke-8 adik-adik. Nah, Daud orang tuanya, ayahnya bernama Isai. Dia tinggal di Bethlehem, Efrata yang jauh. Dan dia berasal dari suku Yehuda. Siapa yang berasal dari suku Yehuda? Kalau Kak Rosa dari suku Batak. Pasti adik-adik ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Dayangga. Nah, apapun suku kita, Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu Isai, ayahnya Daud, sudah tua. Sudah tua. Jadi kakak-kakak Daud, ya kan, mereka adalah tentara pasukan Israel. Nah, sementara Daud, dia bekerja di istana Raja Saul. Nah, adik-adik, tetapi Daud masih kembali pulang ke rumah ayahnya Isai. Apa pekerjaan Daud selain daripada kerja di istana Raja Saul? Dia mengembalakan kambing domba. Be, ngasih makan kambing domba, maaf ya. Be, memberikan minum bagi kambing domba, adik-adik. Nah, Daud ini seorang gembala. Nah, adik-adik, ketika Daud mengantarkan makanan, siapa yang sering dikasih makan sama mama? Siapa yang rajin maem? Pasti semua rajin maem ya. Ketika Daud mengantarkan makanan ke tempat kakak-kakaknya ketika mereka bertempur, ya kan? Daud mendengar Goliat. Ya dengar, ternyata Goliat mencemooh tentara Israel. Dan Daud, dia tidak tahan mendengar cemooh daripada Goliat itu. Goliat tinggi sekali adik-adik. Kita itu rasanya pendek sekali. Karena Goliat yang tinggi, Daud sepertinya kecil dibandingkan daripada Goliat. Kemudian Daud dengan berani melawan Goliat.
Goliat yang tinggi itu. Daud mengatakan, Allah telah melepaskan aku dari cakar singa dan juga cakar beruang. Pasti Tuhan akan melepaskan aku dari orang Filistin ini, dari Goliat yang jahat ini. Wah, tetapi Goliat mengejek. Kamu mendatangi aku dengan senjata itu, kamu pasti kalah. Nah, Daud itu menjadi sangat berani walaupun Goliat menantang pasukan Israel. Nah, adik-adik yang mengasihi Tuhan, kemudian Daud mengambil tongkatnya dan mengambil batu di tangannya. Ada 5 batu, tongkat 1, kemudian ada 5 batu. Kita hitung yuk. Batu ini diambil dari dasar sungai yang paling dalam. Batu ini licin. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi adik-adik, Goliat bawa tongkat dan juga bawa 5 batu yang diambil dari dasar sungai yang paling licin. Kemudian Goliat melawan Daud dan Daud juga menerima tantangan daripada Goliat. Akhirnya Daud mengatakan, Tuhan yang akan melepaskan kami, Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Adik-adik, siapa yang menang? Daud apa Goliat? Ya, penasaran kan? Nah, kemudian Daud mengatakan demikian, aku akan membunuh engkau, hai Goliat, dan aku akan melemparkan mayatmu kepada burung-burung supaya dimakan burung-burung. Dan apa yang terjadi? Daud berlari kencang, berlari. Dan dia mengambil batu atau pengalih-alih, dia putar dan dilemparkannya kepada Goliat. Masuk batunya ke pelipis Goliat. Goliat mati. Daud yang menang, hore! Karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada orang Israel dan juga kepada Daud. Hebat kan adik-adik? Akhirnya adik-adik, tentara Filistin lari ketakutan. Mereka takut, mereka kalah. Orang Israel menang, hore! Nah, adik-adik yang mengasihi Tuhan, jadi dari cerita Daud dan Goliat ini kita ketahui bahwa yang pertama, Daud seorang yang sederhana tapi taat kepada ayahnya. Coba adik-adik di rumah, taat enggak sama papanya? Taat enggak sama mamanya? Kalau disuruh mama maem enggak? Kalau disuruh papa tidur enggak? Nah, Daud taat kepada ayahnya. Adik-adik yang di rumah juga harus taat kepada orang tua. Kemudian yang kedua, adik-adik, Daud yakin akan penyertaan Tuhan. Dia yakin bahwa kemenangan itu diberikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Daud tidak takut. Siapa di sini yang takut sendirian? Siapa yang takut kalau ada petir? Siapa yang takut? Daud tidak takut loh. Kenapa tidak takut? Karena Tuhan beserta kita. Ya, karena Tuhan beserta kita. Jadi adik-adik yang mengasihi Tuhan, hari ini kita berserah kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan yang menyertai menolong kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita atau apapun yang menjadi masalah kita, kita percaya Tuhan beserta kita memberikan kemenangan. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk kita belajar dari Daud yang mengandalkan Tuhan, yang selalu setia
pada Tuhan, yang selalu taat kepada kedua orang tua. Nah, demikian cerita firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Nah, siapa yang hafal lagu Ibu Jari? Bersama Kak Rosa kita nyanyi ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis buat cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo kita berdoa di dalam Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua. Ajar kami juga menjadi anak yang setia kepada Tuhan dan juga selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Ajar kami selalu berlindung kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, demikian adik-adik sekolah minggu pagi hari ini ya. Tuhan Yesus